Ibu Yana, MG apa ada yang saya lakukan pas ini sembuh tanpa operasi? Ya itu saya pernah bikin videonya kan. Saya kan pernah bikin videonya pencapaian apa namanya dari apa yang dilakukan oleh OMG. Coba ya saya share ulang nanti eh, videonya ke grup. Itu semua yang nggak pakai operasi. Ya, saya share sekarang ke grup. Nanti silakan ditonton yang mudah-mudahan menyemangati. Jadi sekali lagi, saya sering bilang berkali-kali bahwa jika, nah ini faktor penting sekali. Jika kita ingin meniru sebuah kesembuhan pada seorang role model, ya, jika kita ingin niru, maka yang ditiru bukan sembuhnya aja. Jangan begitu. Pokoknya saya udah bilang berkali-kali sama siapapun bikin video secara khusus juga mengenai itu. Jika kita ingin meniru seorang role model yang sembuh, maka yang ditiru tuh bukan dilihat kesembuhannya, tapi effort dia, usaha dia untuk menuju ke situ. Contoh di video itu ada pasien kanker paru-paru stadium 4 yang dia sudah divonis 3 bulan lagi meninggal, dia medical check up second opinion ke Singapura malah divonisnya 2 bulan lagi meninggal. Di Indonesia 3 bulan, begitu dia keluar negeri disangkanya enak gitu kan, ternyata malah lebih sadis lagi. Dibilang divonis 2 bulan lagi karena percepatan gerakan sel CA-nya itu tinggi sekali. Lalu kemudian latihan. Latihannya bagaimana? Latihannya setiap hari, every single day. Setiap hari, selama 3 bulan nonstop. Jadi bayangkan, 30 hari dikali 3, jadi 90 hari. Dimasuk bulan keempat, mulai semua berkurang drastis, ukuran-ukurannya drastis sekali. Jadi 120 hari nggak berhenti-berhenti. Kebetulan tinggalnya di Cipete, dekat sama saya, jadi setiap hari saya bisa bolak-balik ngelatih. Waktu itu dia anaknya masih kecil-kecil, jadi saya bilang begini, Ibu kira-kira punya nggak eh, sesuatu yang menjadi daya ungkit yang bikin pengen sembuh? Kok gitu Mas? Iya, karena bisa jadi jangan-jangan Ibu nggak pengen sembuh. Ya semua pengen sembuh, ya, saya tahu semua pengen sembuh, tapi daya ungkitnya apa? Kalau daya ungkitnya nggak cukup, maka kita akan melakukan sekedarnya aja. Contoh yang paling gampang, ya latihan, ya sekedarnya, ya kan? Kadang malas, seperti itu. Kadang ya pokoknya sekedarnya lah, namanya daya ungkitnya tidak cukup besar. Nah, maka ibu harus lihat dulu apa daya ungkit terbesarnya. Oh, anaknya masih kecil-kecil. Memang nggak pengen melihat nanti dia tumbuh dewasa, kuliah, sekolah, kuliah, kemudian eh, apalah begitu kan. Maka harus besar dulu daya ungkitnya. Baru dia paham di situ. Oke, daya ungkitnya besar. Ketika daya ungkitnya besar, ya latihannya harus rajin. Maka setiap hari. Dan akhirnya ya nggak operasi, nggak kemo, ya pulih. Udah bisa umroh, udah pindah rumah, udah segala macam. Ya alhamdulillah. Kalau misalnya memang keputusannya adalah operasi dulu ya tidak ada masalah. Ini kan hanya masalah pemilihan aja. Saya ketemu dengan kasus yang dia kemo paralel dengan olah nafas juga bisa. Jadi dia kemo dulu karena udah pilihan dan dia udah menjalani, baru ketemu saya, ya latihan. Nggak ada masalah. Yang penting yang ditiru itu effortnya. Maka sering saya kasih contoh tuh yang sering diungkit-ungkit oleh orang adalah titik puspa. Titik puspa itu kan dia 14 hari katanya sembuh. Katanya sembuh. Lalu orang latihan. Nah, materi yang sama dengan titik puspa namanya senci atau zenki. Begitu dia latihan 14 hari nggak sembuh, lalu datang ke saya. Kok saya latihan 14 hari nggak sembuh, nggak ke titik puspa? Lah, Bapak atau Ibu latihannya gimana? Ya, saya sehari setengah jam, pagi saya setengah jam, nanti ada waktu kosong setengah jam, ada waktu luang, pas saya sempet ya saya latihan. Ya beda, Bu, saya bilang gitu. Kok beda? Titik puspa itu seharinya 5 jam ditongkrongin gurunya. Lah Bapak atau Ibu nih latihannya saat sempetnya. Jadi yang satu waktu khusus, titik puspa, waktunya waktu khusus berarti dia sadar dan sengaja untuk booking 5 jam dalam sehari bersama gurunya untuk latihan. Bapak nggak niat booking waktu, Bapak cuma saat dapatnya waktu aja, saat kosongnya waktu, ya nggak bisa sama apa hasilnya. Walaupun tekniknya sama, Bapak belajar sensi dari gurunya siapa gitu,
Tapi waktu yang dipakai untuk effort itu tidak sama. 1 5 jam ditongkrongin gurunya. Kalau ditongkrongin gurunya berarti ada diskusi, ada tanya jawab, dia mau mendengar, dia mau dikoreksi, mau dievaluasi, kan begitu. Sementara Bapak gurunya siapa? Ya saya cuma belajar aja dari Pak Yohanes atau Pak siapa lagi itu namanya tuh. Ya tapi dia ngajarin Bapak nggak? Ya nggak cuma di WhatsApp aja. Ya nggak sama. Bapak pernah nggak datang event offline-nya Pak Yohanes yang saya lihat kadang-kadang suka ada di Surabaya, kadang-kadang suka ada di Pluit, kadang-kadang suka ada di Semarang. Nggak pernah, Mas. Ya Bapak beda, nggak akan sama Pak. Bapak nggak bisa tiru titik puspa. Titik puspa itu latihannya didampingi gurunya. Sementara Bapak cuma modalnya pengen gampangnya aja belajar lewat WA group yang kalau ada event offline Bapak nggak pernah mau datang ketemu sama gurunya. Bapak nggak mau datang dengan bikin alasan macam-macam. Iya sih. Ya beda. Nggak akan sama. Maka nggak akan bisa kita menduplikasi orang-orang yang seperti itu. Lain. Jadi coba sesekali Bapak datang di event offline. Luangkan waktu, luangkan biaya. Datang aja event offline. Atmosfernya itu akan beda. Kenapa pada saat itu energi gurunya kan berbaur dengan energi orang itu. Kalau cuma dari WA group, ya cuma dari WA group mah ya udahlah sesempatnya aja latihan. Ya cuma gitu-gitu aja. Paling jatuhnya gitu tuh. Nggak sama mentalitasnya dengan Titik Puspa yang dia 5 jam setiap hari didampingi gurunya. Maka saya tanya, Bapak pernah hadir nggak di event offline-nya Pak Yohanes tuh? Ada yang Surabaya, Semarang nggak pernah. Ibu pun datang nggak? Nggak pernah. Itu ngapain? Memperbandingkan dengan sesuatu yang memang udah berbeda banget. Walaupun tekniknya sama-sama senci. Maka saran saya, coba Bapak Ibu hadir. Kalau Pak Yo itu sebagai sumber ilmu di mana Bapak Ibu berguru bikin event offline datang. Sempatkan datang. Kenapa? Ya menghargai gurunya. Saya bilang gitu. Titik Puspa tuh datangin gurunya dari Cina. Pelatihnya itu dari Cina datang ke Jakarta untuk mendampingi dia 14 hari. Bapak datang ke event yang cuma berapa jam doang, katakanlah event sehari nggak mau. Ini 14 hari, berapa kos yang dikeluarkan Titik Puspa tuh. Sementara Bapak AIU, nah, baru dari situ nggak. Iya ya, memang beda. Ya memang beda. Jadi jangan cuma lihat sembuhnya, tapi effort untuk melakukan itu. Nggak pernah hadir di kerja apa namanya event-event offline yang dibikin sama gurunya. Lalu nggak sembuh, komplain. Ya nggak usah komplain. Ibaratnya Bapak belajar senci itu cuma buat senang-senang aja, bukan buat kesembuhan. Cuma sekedar ya gitulah. Ya karena saya suka sedih di situ. Ya saya ada di grup itu. Di grup senci saya ada. Senci gelombang 1 sama gelombang 2 saya punya tuh. Grupnya ada di situ. Saya suka pantau tuh. Yang rata-rata berhasil tuh selain dia manut, dia ngikutin arahan dari gurunya, apapun diikutin. Lalu saya perhatikan orang itu selalu datang. Di setiap event-event offline tuh dia datang. Karena kan suka difoto, kadang-kadang suka di-share fotonya kan. Saya suka pantau, oh orang ini kok berhasil ya. Saya lihat, oh ada dia di event di Surabaya. Oh ada di event di Semarang. Berarti dia sengaja datang ke situ. Dia kan sengaja datang ke situ. Berarti ada resonansi komunal di situ. Ya sama kayak kita, prinsipnya mirip sama seperti ini. Sementara yang gagal-gagal itu saya perhatikan nggak pernah datang event offline, nggak pernah laporan, nggak pernah diskusi, ya kan? Hanya sekedar just want to know di grup Senci itu ada apa aja sih? Dia udah tahu apa belum? Apa ada sesuatu yang dia belum tahu? Cuman itu aja. Jadi nggak sama, nggak seperti itu. Jadi kalau kasusnya silakan dilihat di YouTube itu semuanya tanpa operasi. Kedua selesai, sampai ketemu besok sore.